Pemirsa Lampung TV, elemen masyarakat menggelar aksi Kamisan di depan gerbang kantor Gubernur Pemprov Lampung, Kamis 20 Maret 2025. Massa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, RUU TNI. Aksi Kamisan menyertakan ratusan aktivis lembaga bantuan hukum, LBH, organisasi non-pemerintah, NGO, organisasi kepemudaan, OKP, organisasi kampus, akademisi, jurnalis, dan jaringan masyarakat sipil lainnya. Massa gabungan disambut barikade kawat berduri ketika tiga di depan gerbang kantor Pemprov Lampung. Pendemo mengusung karton berisi penolakan RUU TNI dan menuntut TNI dikembalikan ke barak. Aksi damai selama 1 jam berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Aksi Kamisan menilai pengesahan RUU TNI berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan sipil karena memperluas kewenangan militer dalam urusan pemerintahan dan hukum. Karena itu massa mendesak pemerintah dan DPR membatalkan RUU TNI melalui Perpu. Haikal Rashid dari LBH Bandar Lampung menyatakan revisi Undang-Undang TNI bertentangan dengan prinsip pemisahan antara domain sipil dan militer dalam negara demokrasi. Pengesahan RUU dilakukan tergesa-gesa dan tertutup tanpa partisipasi publik. Dengan semakin luasnya peran TNI dalam pemerintahan dan penegakan hukum berpotensi penyalahgunaan kekuasaan yang bisa mengancam kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Peserta aksi juga mengkritik pengesahan RUU ini dilakukan dengan pola sama seperti sejumlah undang-undang kontroversial sebelumnya, yaitu Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang BUMN. Alhamdulillah 2 kali ditangani oleh beliau sudah banyak perubahan. Terkadang namanya kalau ada laki yang paling utama adalah vitalitas. Alhamdulillah 2 kali, sekali waktu sudah bisa bermain kembali. Ya ini bukan menganggap kalau tidak percaya silakan ada istri saya, ini bukan saya tinggal. Alhamdulillah banyak perubahan ya. Penyakit yang diderita itu salah satunya adalah vitalitas. Memang alhamdulillah juga bisa kembali beraktivitas. Pengobatan Sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Tahun 1971 itu kita kenal dengan Trikora. Ya, aksi ini kan sudah didiskusikan dan dikonsolidasikan dari jauh-jauh hari sebelum RUU TNI ini bahkan disahkan. Tapi kita sama-sama tahu pagi tadi akhirnya DPR bersama dengan pemerintah sepakat untuk mengesahkan RUU TNI ini di tengah penolakan berbagai kalangan lapisan masyarakat yang memang dari awal menolak adanya rencana pengesahan RUU TNI ini karena seluruh elemen masyarakat menilai bahwa pembahasan RUU TNI ini sejak awal dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terburu-buru, serta mengabaikan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi publik. Apa sih Bang poinnya Bang yang sangat kita tolak ini Bang, poin dari RUU itu? Ya, di dalam RUU TNI yang baru disahkan pagi tadi itu ada klausul yang menyatakan bahwa penempatan prajurit TNI aktif di lembaga yang membutuhkan itu nantinya diatur oleh Presiden. Nah, menurutku klausul ini sangat multitafsir. Dia akan bisa ditafsirkan kemana-mana. Prajurit TNI aktif yang ingin mengelola operasi desa misalkan, ya dia bakal boleh selama Presiden memandang bahwa operasi desa membutuhkan. Atau prajurit TNI aktif yang ingin menjadi vendor makan siang gratis. Karena misalkan tidak ada vendor lain yang mampu memenuhi standar Badan Gizi Nasional, jadi bakal boleh juga. Jadi apapun bakal serba boleh dan serba bisa selama Presiden memandang bahwa hal itu perlu dan sesuai dengan kebutuhan. Dan ada juga kita sama-sama tahu perluasan wewenang dari yang tadinya 10 lembaga dan kementerian yang bisa diduduki oleh prajurit TNI aktif sekarang menjadi 16. Dan terkait operasi militer selain perang itu juga ditambahkan wewenangnya di dalam RUU TNI yang bakal disahkan. Ari Irawan melaporkan dari Bandar Lampung.